pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Shalom. Halo, kami dari kelompok pertama mata kuliah Teologi PL yang diampu oleh Bapak Dr. Stanley Reynald Paparang. Dalam video kali ini kami akan menyajikan sebuah konten atau video pembelajaran yang bertopik mengapa orang benar menderita. Studi atas penderitaan Ayub dalam perspektif Perjanjian Lama. Namun kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jenius Harita. Saya Agatha Rida Rahmayani Jenerato. Saya sendiri Risman Jiku. Selamat menyaksikan. Pertanyaan mengenai penderitaan orang benar telah menjadi diskursus teologi yang mendalam sejak zaman kuno. Kitab Ayub dalam Perjanjian Lama menawarkan sebuah narasi yang kompleks tentang hubungan antara penderitaan, keadilan ilahi, dan kedaulatan Tuhan. Dalam kajian ini, kita akan menganalisis penderitaan Ayub dalam perspektif teologi Perjanjian Lama. Seperti yang dikemukakan oleh Kaiser dalam bukunya Toward an Old Testament Theology, kisah Ayub menjadi salah satu contoh paling kuat tentang bagaimana Allah mengizinkan penderitaan sebagai bagian dari rencananya yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah sekedar hukuman atas dosa, melainkan bagian dari proses pemurnian iman seseorang. Lanjut, Roy B. Zack dalam Biblical Theology of the Old Testament menekankan bahwa kitab Ayub menantang asumsi teologis konvensional mengenai hubungan antara ketaatan dan berkat. Hal ini relevan karena seringkali manusia menganggap bahwa ketaatan otomatis membawa kelimpahan dan menghindarkan seseorang dari penderitaan. Namun, kitab Ayub justru membuktikan sebaliknya. Ayub diperkenalkan sebagai seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauh reputasi kejahatan. Seperti yang dikatakan di kitab Ayub pasal 1 dan ayat pertama. Ia merupakan figur yang diberkati dengan kekayaan, keluarga besar, dan reputasi moral yang tak tercela. Namun, ujian yang menimpanya mengangkat pertanyaan fundamental. Apakah kesalehan menjamin kebebasan dari penderitaan? Kaiser menekankan bahwa dalam pemikiran Ibrani, penderitaan seringkali dipandang sebagai konsekuensi dosa. Tetapi, kisah Ayub justru menantang paradigma ini dengan memperlihatkan bahwa penderitaan juga dapat menjadi alat pemurnian iman. Ini mendukung teori bahwa penderitaan bisa menjadi dari pendidikan ilahi, bukan sekedar hukuman atas kesalahan manusia. Dalam prolog kitab ini terdapat dialog metafisik antara Tuhan dan iblis. Iblis menantang Tuhan dengan mempertanyakan ketulusan iman Ayub, mengimplikasikan bahwa ketaatan Ayub hanyalah respons terhadap berkat materi yang diterimanya. Tuhan kemudian mengizinkan penderitaan menimpa Ayub untuk membuktikan bahwa iman sejati tidak bergantung pada kondisi eksternal. Ini menunjukkan aspek teologis yang lebih luas mengenal relasi antara penderitaan dan pengujian iman. Yang diuraikan oleh Kaiser dalam pembahasannya tentang hikmat dalam Perjanjian Lama. Pengujian semacam ini adalah cara Allah untuk membentuk karakter seseorang agar lebih memahami kehendaknya. Ini berarti bahwa penderitaan memiliki nilai pendidikan spiritual yang mendalam. Leo Perdo dalam bukunya Wisdom and Creation menekankan bahwa penderitaan dalam kitab Ayub harus dilihat dalam konteks kebijaksanaan ilahi, di mana manusia diajak untuk menyadari keterbatasan pemahaman mereka terhadap rencana Tuhan. Dengan kata lain, Perdo mengajarkan bahwa manusia harus belajar menerima misteri penderitaan dalam iman. Tiga sahabat Ayub, yang pertama Elifaz, yang kedua Bildad, dan yang ketiga Jofar, mewakili paradigma teologi pembalasan yang dominan dalam pemikiran Ibrani kuno. Mereka berargumen bahwa penderitaan Ayub pasti merupakan akibat dari dosa tersembunyi.
sehingga ia harus bertobat untuk dipulihkan. Namun Ayub menolak asumsi ini dan bersikeras akan ketidaksalahannya. Ia menyoroti perbedaan antara teologi, pembalasan dan pemahaman lebih kompleks tentang penderitaan dalam rencana ilahi. Kaiser menunjukkan bahwa kitab Ayub menentang konsep retributif yang umum dalam teologi perjanjian lama dengan menghadirkan perspektif bahwa penderitaan bukan sekedar hukuman tetapi bisa menjadi bagian dari misteri ilahi yang lebih besar. Pandangan ini diperlihatkan bahwa kebenaran teologis tidak bisa disederhanakan dalam konsep sebab akibat yang linear. Roy Bizak menambahkan bahwa kitab Ayub mengajarkan pentingnya memahami penderitaan sebagai bagian dari relasi Allah dengan umatnya. Bukan hanya sebagai akibat moral, ini berarti bahwa iman seseorang harus tetap teguh meskipun mengalami penderitaan tidak dapat dijelaskan secara rasional. Tuhan akhirnya berbicara melalui badai, bukan untuk memberikan jawaban eksplisit atas penderitaan Ayub, tetapi untuk menyingkapkan kebesarannya. Tuhan menunjukkan kompleksitas penciptaan dan keterbatasan pemahaman manusia. Ini mengindikasikan bahwa kebijaksanaan ilahi melampaui logika manusia, dan bahwa penderitaan tidak selalu dapat dipahami dalam kerangka keadilan retributif yang sederhana. Kaiser menggarisbawahi bahwa dalam literatur hikmat seperti kitab Ayub, fokusnya bukanlah mencari jawaban definitif atas penderitaan, tetapi bagaimana manusia tetap beriman dan ketidakpastian. Ini menegaskan bahwa hikmat sejati berasal dari ketundukan kepada Allah. Setelah perjumpaannya dengan Tuhan, Ayub mengalami transformasi spiritual. Ia mengakui keterbatasannya dan menyatakan, "Dahulu aku hanya mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Dalam kitab Ayub pasal 42 ayatnya yang kelima. Ini menunjukkan bahwa penderitaan telah membawa Ayub kepada pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Pedro dalam analisisnya menunjukkan bahwa pemulihan Ayub menggarisbawahi prinsip utama dalam hikmat Ibrani, yaitu bahwa Allah adalah sumber segala pemahaman yang sejati. Ini memperlihatkan bahwa tujuan akhir penderitaan adalah membentuk manusia agar lebih mengenal Allah. Kisah Ayub mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati adalah menerima kedaulatan Tuhan dengan iman yang teguh. Dalam kehidupan kita, penderitaan bisa menjadi misteri yang sulit dipahami. Tetapi kisah Ayub menunjukkan bahwa iman sejati tidak bergantung pada kondisi eksternal, melainkan pada pengenalan akan Allah yang berdaulat. Sebagai kesimpulan dalam video kali ini, seorang teolog yang terkenal yang bernama Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya The Cost of Discipleship menekankan bahwa penderitaan adalah bagian dari panggilan Kristen yang sejati. Ia berpendapat bahwa mengikuti Kristus tidak berarti hidup bebas dari penderitaan, melainkan justru menerima dan menghadapinya sebagai bagian dari kehidupan yang saleh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.